Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Sepia Nabila, NIM 2012-426 dari kelas PAI 1A. Baik, saya ingin membuat video ini untuk tugas mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf MPD. Pengertian kuantitas hadis. Dalam studi hadis, definisi kuantitas hadis merujuk pada jumlah hadis yang dikumpulkan dalam berbagai kitab hadis, yang kemudian dijadikan sumber rujukan oleh ulama dalam pengambilan hukum Islam. 1. Peranan kuantitas hadis dalam kitab-kitab utama. A. Pengertian kuantitas hadis dalam studi hadis. Definisi kuantitas hadis. Kuantitas hadis merujuk pada jumlah hadis yang dikumpulkan dalam berbagai kitab hadis, yang kemudian dijadikan sumber rujukan oleh ulama dalam pengambilan hukum Islam. Kitab-kitab utama hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunnah Abu Dawud memiliki ribuan hadis yang telah dideverifikasi secara ketat. B. Pengaruh kuantitas hadis terhadap isi dan struktur kitab hadis. Jumlah hadis dalam berbagai kitab dalam studi hadis terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah hadis yang dicantumkan dalam setiap kitab hadis. Sebagai contoh, Sahih Muslim memuat sekitar 4.000 hadis, sedangkan Sunnah Abu Dawud mencatat sekitar 4.800 hadis. C. Kuantitas hadis dalam penerapan hukum Islam. Penerapan dalam praktik keagamaan jumlah hadis yang terkumpul dalam kitab-kitab utama memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan dalam beberapa kasus penetapan suatu hukum sangat bergantung pada jumlah hadis yang membahas suatu isu. Contohnya, dalam masalah ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat, terdapat banyak hadis yang merinci tata cara dan aturan pelaksanaannya. D. Perbandingan antara kualitas dan kuantitas hadis. Perbedaan antara kuantitas dan kualitas hadis. Kualitas hadis lebih menekankan pada keabsahan atau otentisitas hadis, yang biasanya ditentukan berdasarkan sanad atau rantai perawi dan matan atau isi dari hadis. Baik, saya akan membacakan surah yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi war rasuli walidil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Sadaqallahu azim. Surah Al-Ashr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda penduduk kota-kota, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya berdebar di antara orang-orang kaya saja, di antaranya kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Kesimpulan dari pembahasan saya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kuantitas hadis memainkan peran penting dalam studi hadis dan peranan hukum Islam. Semakin banyak hadis yang membahas suatu topik,
semakin kuat posisi hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis tersebut. Selain itu, perbedaan jumlah hadis dalam berbagai kitab hadis mempengaruhi metodologi penelitian dan penulisan kitab. Meskipun kualitas hadis penting, kualitas hadis tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kesahihan suatu hadis. Hubungan antara kualitas dan kuantitas hadis dapat dilihat dari bagaimana hadis-hadis yang sering diulang dalam berbagai kitab lebih cenderung dianggap sahih dan diterima oleh para ulama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Sebelum saya menutup, saya ada sebuah pantun untuk Bapak dosen kami tercinta. Belayar jauh ke Pulau Angsa, membawa peti berisi sutra. Ilmu Bapak sungguh luar biasa. Terima kasih telah membimbing kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.